Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi ke dalam program Night Call GPIB. Sebelum kita memulai perenungan kita malam ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Musy William Daniel yang melayani Tuhan di Jemaat Bukit Zaitun Air Durian, Kalimantan Barat, tepatnya Pos Pelkes Arai Hidup Gajah, Arai Kehidupan, Pos Pelkes Air Mengaris, dan Pos Pelkes Baterah Pengharapan Kebanteng. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Engkau telah menyertai kami dalam kami beraktivitas hari ini, dan sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh masuk ke dalam hati kami dan tinggal tetap di dalamnya. Berfirmanlah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Bacaan ini diberi judul oleh LAI, Persepakatan untuk Membunuh Lazarus. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Tema renungan kita malam ini adalah ikut Yesus itu melegakan, iri hati itu menyesakkan. Dan sebagaimana kita baca, orang-orang Farisi, imam-imam ini mengisi hatinya dengan rasa iri. Akibatnya jelas, mereka tidak bisa melihat dengan sungguh-sungguh kuasa yang dibawa oleh Tuhan. Bahkan ketika Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka suatu mujizat berupa kebangkitan Lazarus, hati mereka tidak bisa menerimanya. Mereka malah justru merancang pembunuhan untuk Lazarus. Mereka merasa tersaingi. Mereka takut orang-orang Yahudi lebih percaya kepada Yesus daripada kepada mereka. Padahal orang-orang ini, para imam ini adalah orang-orang yang belajar sangat mendalam tentang firman Tuhan lewat kitab-kitab Taurat. Tapi karena iri hati di dalam hati membuat mereka tidak bisa melihat bahwa Yesus datang untuk menggenapi Taurat yang mereka baca itu. Hati mereka menjadi sesak, hati mereka menjadi busuk oleh karena iri hati itu. Bahkan kemudian timbul keinginan untuk membunuh Lazarus. Padahal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mereka mau sungguh-sungguh membuka hati mereka akan apa yang Tuhan kerjakan, mereka tidak hanya akan beroleh keselamatan, namun mereka juga kemudian akan mengerti apa yang mereka baca. Mereka akan mengerti siapa Yesus, dan kemudian dapat mengikutinya dengan sepenuh hati. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita juga jadi seperti para imam-imam ini.
Kita belajar tentang firman Tuhan, kita membaca tentang firman Tuhan setiap harinya. Akan tetapi, kita masih menyimpan iri hati akan pencapaian atau apa yang dimiliki oleh saudara-saudara kita atau oleh rekan-rekan kita yang lain. Kita jadi tidak bisa melihat bahwa mungkin rekan-rekan kita ini punya kerja keras hingga mereka bisa mencapai hal tersebut. Atau mungkin kita tidak bisa melihat bahwa itu yang mereka butuhkan. Akibatnya, apa yang kita baca jadi tidak punya suara. Kita jadi fokus membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita jadi merasa tidak puas. Kita jadi tidak bersyukur pada Tuhan. Kita semakin berjarak dengan Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan. Kita membuat hati kita sesak. Maka lewat bacaan ini kita semua diingatkan untuk menjauhkan hati kita dari iri hati. Sebaliknya, kita isi hati kita dengan rasa syukur. Kita isi dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dengan keyakinan sungguh-sungguh bahwa apa yang kita terima adalah baik. Bahwa apa yang orang lain terima juga adalah baik. Bahwa Tuhan tidak mempertukarkan rezeki. Sebaliknya, Tuhan pasti memberikan yang terbaik pada kita. Kita terima dengan lapang dada sebagai bagian dari kesetiaan untuk taat kepada firman. Sehingga kemudian kita dapat semakin mengerti apa maksud Tuhan, apa mau Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami datang ke hadirat. Kami bersyukur kami boleh kembali diingatkan oleh firman untuk tidak menyimpan iri hati di dalam hati kami. Isilah hati kami dengan rasa syukur akan pengertian akan firman-Mu, akan pengertian dengan setiap rancangan dan kehendak yang sudah Kau persiapkan bagi kami. Sehingga kami dapat sungguh-sungguh mengikuti setiap ajaran-Mu dengan baik. Dan setiap tindakan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang di sekitar kami. Jauhkan kami dari sikap membanding-bandingkan. Jauhkan kami dari perasaan tidak puas. Berikanlah kami keyakinan bahwa setiap hal yang Kau berikan kepada kami punya maksud dan tujuan yang baik. Bahwa apa yang Kau kerjakan di dalam hidup kami adalah yang terbaik dan semata-mata untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati kami akan beristirahat, agar kiranya besok pagi kami boleh bangun dengan tenaga yang cukup, dengan rasa syukur yang melimpah, dan siap untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selanjutnya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya, hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Amin. Demikian perenungan kita malam ini, kiranya semakin menguatkan dan meneguhkan langkah hidup kita. Terima kasih.